Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Malik Ibrahim, biasa dipanggil Sultan dengan nomor NPM 250320101176 dari Paralel D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori probabilitas tentang materi Bayes Theorem. Nah, jadi Bayes Theorem ini biasa kita gunakan atau bisa kita gunakan sebagai pemecah masalah. Maksudnya yaitu seperti kita bisa mengetahui penyebab dari sebuah studi kasus atau sebagai pemecah dari hal-hal yang belum bisa diketahui dari suatu studi kasus. Nah, pada PPT kali ini saya akan menggunakan bias theory dari kejadian sehari-hari yang saya alami. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya yaitu latar belakang dari suatu studi kasus yang saya akan presentasikan pada kali ini. Nah, pada hari itu saya akan melaksanakan atau akan melakukan aktivitas sehari-hari saya, yaitu pergi ke kampus untuk melaksanakan mata kuliah. Nah, biasanya saya ke kampus itu menggunakan sepeda motor untuk memudahkan saya menuju kampus dan juga mempercepat saya menuju kampus. Nah, saat pemberangkatan ke kampus masih belum terjadi apa-apa dan saya sampai di kampus dengan lancar. Setelah mata kuliah selesai, saya memutuskan untuk langsung pulang ke kos untuk bisa beristirahat lebih cepat dan juga mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya belum saya kerjakan. Nah, saat sudah beberapa kilometer dari kampus, sekitar 4 kilometer dari kampus, hampir saja sampai ke kos saya, tiba-tiba motor yang saya kendarai ini merasa, saya merasa tidak enak atau seperti biasa kayak tidak seimbang gitu loh, tidak seperti biasanya. Akhirnya saya bingung kenapa kok motor saya seperti ini. Lalu saya memutuskan untuk menepi terlebih dahulu untuk mengecek apa penyebab dari motor saya yang tidak nyaman ini. Lalu saya menepi, akhirnya saya cek dari depan sampai belakang, dan ternyata setelah saya cek, yaitu penyebabnya adalah ban saya yang bocor. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ban saya bocor. Seperti pada umumnya, kita mesti berpikir apa sih yang bisa menyebabkan ban bocor, yaitu bisa disebut dugaan awal kita lah. Nah, dugaan awal saya itu yang pertama, seperti biasa, yaitu ban bisa terkena paku. Lalu yang kedua, ban terkena bahan bekas bangunan yang ada di sekitar rumah saya, apa, kos saya. Lalu yang ketiga, ban terkena kaca atau pecahan kaca di jalan. Nah, itu merupakan dugaan awal dari saya. Lalu lanjut, setelah kita mengetahui atau setelah kita menduga-duga dari awal, kita harus memberikan berapa persen sih peluang bahwa dugaan awal itu penyebab utama dari sebuah studi kasus ini. Nah, itu biasanya dinamakan prior probability. Nah, di sini yang pertama dugaan awal saya kan ban bocor karena terkena paku. Nah, di sini saya memberikan probability-nya yaitu sekitar 0,50 atau 50%. Mengapa saya memberi sekitar 50%? Karena setahu saya ban bocor itu lebih sering karena terkena paku. Makanya maka dari itu saya dugaan awal saya itu yang paling tinggi yaitu terkena paku. Lalu yang kedua ban bocor karena bahan bangunan yaitu sekitar probability-nya yaitu 0,40 atau 40%. Kenapa saya apa, sebesar ini? Yang karena di sekitar rumah saya itu masih banyak sekali pembangunan
mau dari pembangunan jalan ataupun pembangunan rumah-rumah. Lalu yang ketiga yaitu ban bocor karena terkena pecahan kaca. Mengapa ban bocor karena terkena pecahan kaca ini sangat kecil, yaitu sekitar 0,20 atau 20%, karena menurut saya pecahan kaca itu sangat jarang mengenai ban motor seseorang. Jadi mengapa saya memberi sekitar 0,20. Lalu lanjut, setelah kita memberi persen probability, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah saya mengetahui bahwa ban saya bocor, saya memutuskan untuk menuju tukang tambal ban untuk memperbaiki ban saya yang bocor ini. Nah, setelah saya menuju itu, lalu diperbaiki oleh tukang tambal ban tersebut, lalu dia memberitahu apa penyebab dari ban saya bocor, yaitu di ban saya itu adanya lubang yang tidak berbentuk bulat, tidak tidak berbentuk bulat sempurna, tetapi lubangnya itu berbentuk memanjang gitu. Nah, ya itu, nah itu bisa menjadi petunjuk tambahan kita untuk bisa memperkuat atau memperlemah suatu dugaan awal kita yang biasa disebut likelihood atau probability yang tadi tinggi bisa saja menjadi rendah. Seperti yang pertama ini, prior probabilitas suatu kejadian yang didahului oleh peristiwa yang telah terjadi di kejadian satu, yaitu sekitar 0,10. Nah, di sini tuh hampir tidak mungkin ya. Dikarenakan eh, jika terkena paku, pasti itu lubangnya itu berbentuk bulat sempurna. Tetapi di sini pada studi kasus ini petunjuknya itu lubangnya berbentuk memanjang. Nah, yang kedua yaitu probabilitas peristiwa yang terjadi didahului oleh peristiwa yang telah terjadi kejadian kedua yaitu 0,60. Sangat mungkin karena pada bahan bangunan itu biasanya ada kawat atau hal-hal yang tajam sehingga bisa membuat lubang yang berbentuk memanjang. Lalu ada lalu ada probabilitas suatu kejadian yang didahului oleh kejadian yang telah terjadi pada kejadian 3, yaitu 0,50. Nah, ini hampir sama dengan, oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu posterior probability. Nah, setelah kita mengumpulkan elemen-elemen yang tadi mulai dari prior probability, lalu likelihood, kita harus menentukan hasil akhir dari pembaruan setelah adanya likelihood ini. Sebelum itu, kita harus menghitung dulu probabilitas total atau kemungkinan petunjuk A yang dihasilkan oleh benda B. Nah, itu memiliki rumus probabilitas total A sama dengan likelihood dikali prior probability ditambah likelihood dikali prior probability kejadian 2 lalu ditambah likelihood kejadian 3 dikali prior probability kejadian 3. Nah, lalu probabilitas total sama dengan yang sudah kita ketahui likelihood pada kejadian satu yaitu 0,10, lalu probability pada kejadian satu yaitu 0,50 dikali lalu ditambah oleh likelihood kejadian 2 yaitu sekitar 0,60 dan probability kejadian 2 yaitu 0,40 ditambah likelihood kejadian 3 0,50 dikali prior probability pada kejadian 3 yaitu sekitar 0,20. Dan hasilnya yaitu 0,39. Nah, setelah kita ketahui probabilitas total, lalu kita masuk ke dalam perhitungan hasil akhir dari pembaruan setelah adanya petunjuk A. Nah, ini bisa disebut probability kejadian B yang didahului oleh kejadian A. Nah, dengan rumus likelihood kejadian satu dikali prior probability kejadian 1 dibagi oleh probabilitas total.
Nah, ini merupakan angka-angkanya yaitu 0,10 dikali 0,50 dibagi 0,39 dengan hasilnya 0,128. Lalu yang kedua, pada kejadian 2, 0,60 dikali 0,40 dikali 0,39 dan menghasilkan 0,615. Lalu kejadian ketiga, 0,50 dikali 0,20 dibagi 0,39 dan menghasilkan 0,256. Nah, itu merupakan hasil akhir dari elemen-elemen mulai dari prior probability, likelihood, dan juga probabilitas total kemungkinan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yang pertama yaitu prior terbesar atau dugaan awal terbesar yaitu yang sudah kita ketahui yaitu dari B1, terkena paku. Mengapa saya saya memilih terkena paku? Karena dugaan awal biasanya itu secara umum. Makanya dari itu saya memilih yang terbesar yaitu terkena paku. Lalu yang kedua, dengan adanya petunjuk A, likelihood di B2 sangat tinggi, yaitu 0,60. Nah, seperti yang sudah saya katakan, likelihood ini bisa memperlemah atau memperkuat suatu dugaan awal kita. Yang tadi awalnya B2 sangat kecil menjadi lumayan besar gitu. Lalu maka posterior diperbarui menjadi paling tinggi untuk B2-nya yaitu atau hasil akhirnya itu sekitar 0,615. Jadi dengan rumus tadi kita akan menghasilkan 0,615 ini. Lalu pada kesimpulan yang terakhir yaitu petunjuk A sangat berpengaruh sehingga merubah dugaan awal yang paling tinggi B1 lalu menjadi B2. Likelihood ini itu sangat sangat berpengaruh ya atau petunjuk tambahan ini bisa berpengaruh sekali dari dugaan awal kita yang awalnya kita memilih B1 menjadi B2. Jadi likelihood ini suatu elemen yang sangat penting atau yang sangat dibutuhkan pada Bayes teori ini. Itu presentasi dari saya. Bayes teori ini sangat bisa kita gunakan untuk masa-masa kedepannya. Tidak hanya pada masa kini saja, eh, bias teori ini masih bisa kita gunakan sampai kapanpun. Jadi manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pendahulu kita, manfaatkan dengan baik. Dan mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.